General Kev Samet. Ladies and gentlemen, champion of the ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Penolakan tanggung jawab FAM, dalih FIFA dan poin yang tak tersentuh. Malaysia kembali memperlihatkan watak lamanya, watak yang mentah, defensif, dan selalu muncul setiap kali mereka merasa tersudut. Setelah ramai dibahas soal dugaan pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi, isu yang membuat Malaysia dihujani kritik tajam dari berbagai negara di Asia Tenggara, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) justru melakukan manuver yang dinilai banyak pihak sebagai tindakan paling memalukan. Mereka memilih untuk berdalih. Dalam pernyataan terbarunya yang penuh kontroversi, FAM secara gamblang mengklaim bahwa hasil pertandingan dan poin yang telah diraih Malaysia di babak kualifikasi Piala Asia tidak dapat dibatalkan. Alasan yang mereka sodorkan adalah bahwa status ketujuh pemain naturalisasi tersebut menurut mereka bukanlah kewenangan AFC, melainkan ranah dan yurisdiksi penuh dari FIFA. Pernyataan ini pada dasarnya adalah sebuah upaya tegas dari Malaysia untuk menyatakan, kami tidak salah, AFC tidak punya hak untuk menghukum kami. Apa yang terjadi adalah urusan otoritas lain. Sebuah pembelaan yang membuat publik di seluruh Asia Tenggara, terutama netizen dari Vietnam, Indonesia, Thailand, dan Singapura, hanya bisa menggelengkan kepala. Respon yang nyaris seragam adalah satu kalimat singkat namun menusuk. Dasar tidak punya malu. Manuver etika versus administrasi. Mengapa respon publik begitu keras? Karena mari kita jujur sejenak, isu yang saat ini menyeret Malaysia bukanlah sekedar masalah administratif belaka. Ini jauh melampaui kekeliruan kecil, miskomunikasi federasi, atau urusan legalitas sepele. Ini adalah masalah mendasar yang menyangkut moral, etika, dan integritas sebuah permainan dan kompetisi. Sejak awal mencuat, federasi seperti Vietnam sudah memberi gambaran yang sangat jelas mengenai bobot kasus ini. Federasi mereka menilai kasus ini merusak nilai-nilai kompetisi dan menuntut transparansi penuh. Reaksi tersebut adalah reaksi yang wajar dari sebuah federasi yang menghargai fair play. Namun, alih-alih bersikap transparan dan kooperatif, FAM memilih jalan yang bertolak belakang. Yang mereka lakukan adalah memutar kata, mencari pembenaran di celah yurisdiksi, dan secara eksplisit menunjuk FIFA sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab untuk menilai kasus ini. Padahal, publik Asia Tenggara telah lama menyoroti proses naturalisasi di Malaysia. Sorotan ini muncul karena sering ditemukan kejanggalan, ketidaksinkronan data, hingga beberapa kasus yang belakangan terungkap dianggap tidak sesuai prosedur yang berlaku. Kasus ini telah menjadi kronis, dan sekarang seakan belum cukup, FAM memilih untuk berlindung di balik tameng. Itu hak FIFA. Lalu bagaimana logikanya? Jika memang benar tidak ada masalah dalam proses naturalisasi tersebut, mengapa FAM begitu gigih menghindari audit terbuka dari AFC atau badan independen lain? Jika benar data ketujuh pemain itu telah sesuai dengan aturan, mengapa sampai muncul dugaan forged dokumen atau pemalsuan dokumen yang bahkan telah menjadi berita utama di media-media internasional dan regional? Dan jika Malaysia benar-benar yakin pada kebenaran posisinya, mengapa reaksi publik mereka sendiri, terutama di media sosial, justru penuh dengan narasi defensif, narasi kita diserang, dan narasi kita jadi korban, alih-alih memaparkan bukti tak terbantahkan? Sikap defensif ini secara alami memancing amarah, terutama dari Vietnam. Kemarahan Vietnam bukan hanya karena kasus ini berpotensi merusak keadilan kompetisi Piala Asia, tetapi juga karena federasi negara itu merasa bahwa seluruh kerja keras dan keringat mereka dalam meloloskan tim bisa ternodai oleh tindakan pihak lain yang dicurigai tidak mematuhi aturan. Vietnam lolos dengan keringat, disiplin, dan kepatuhan.
Malaysia kini dicurigai lolos dengan jalan pintas yang meragukan. Etika turnamen dan logika klaim hehe. Mari kita bawa kasus ini ke ranah moral turnamen. Bayangkan sebuah negara sedang dalam investigasi serius terkait 7 pemain yang berkasnya dianggap palsu. Tetapi negara tersebut tetap ngotot mengatakan bahwa seluruh hasil pertandingan yang melibatkan para pemain itu tidak boleh diganggu-gugat. Ini sama seperti gambaran sederhana. Seseorang yang tertangkap basah sedang mencontek dalam sebuah ujian, tetapi orang itu kemudian berteriak bahwa nilai ujiannya harus tetap sah. Alasannya, karena menurut si pencontek, guru tidak berhak mencabut nilainya. Yang berhak mencabut nilai adalah kepala sekolah. Logika yang sekali lagi sangat Malaysia sekali, seperti yang diungkapkan oleh netizen yang menyindir di kolom-kolom komentar. Yang lebih ironis, Malaysia bersikeras untuk tetap tampil di turnamen yang sama, padahal mereka sedang berada dalam sorotan dan dibahas mengenai potensi pelanggaran berat. Vietnam dan banyak pihak lain melihat bahwa tindakan ini mencoreng martabat kompetisi. Keikutsertaan sebuah tim dengan status tercemar jelas menurunkan kualitas moral turnamen itu sendiri. Anda tidak bisa bicara tentang fair play dan integritas sambil membawa-bawa kasus dugaan pemalsuan dokumen yang belum terselesaikan. Menariknya, di tengah pusaran kritik ini, Malaysia justru memilih untuk merasa bahwa mereka diserang, bahwa semua negara lain hanya iri pada pencapaian mereka, dan bahwa semua kritik yang diarahkan adalah propaganda yang diorganisir. Padahal yang diminta oleh publik dan federasi lain sangatlah sederhana. Jelaskan, transparan, buka semua dokumen, tunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Malaysia memilih untuk tidak melakukan itu. Perbandingan moral, Vietnam versus Malaysia. Di momen inilah perbedaan sikap antara Vietnam dan Malaysia terlihat sangat kontras. Vietnam mengambil posisi terhormat, mereka meminta klarifikasi resmi, mendesak AFC untuk tidak membiarkan kasus ini tenggelam, dan menuntut agar integritas turnamen dijaga tanpa kompromi. Sementara itu, Malaysia justru menyerang balik. Mereka mengalihkan fokus dengan terus berkata bahwa yang dipermasalahkan adalah wewenang FIFA, bukan AFC. Padahal seperti yang ditegaskan kembali oleh publik Asia Tenggara, yang dipertanyakan di sini bukan sekedar wewenang atau yurisdiksi, tetapi yang dipertanyakan adalah moral dan etika dalam bertanding. Netizen pun lantas membandingkan. Di satu sisi ada Vietnam, sebuah negara yang sedang menanjak, berupaya menjalankan segalanya dengan tertib dan menghormati aturan. Di sisi lain, ada Malaysia yang terus-menerus dilanda kasus, drama, dan kontroversi yang berulang dan tidak pernah tuntas. Ketika FAM bersikeras bahwa poin mereka tidak bisa dibatalkan, publik Asia Tenggara melihatnya sebagai upaya yang sangat jelas untuk mengamankan hasil atau poin, dan bukan sebagai upaya untuk mengamankan kebenaran atau integritas. Beberapa komentar warganet bahkan lebih mendalam. Jika Malaysia yakin dirinya benar, mereka tidak akan menghindari audit dokumen. Jika Malaysia mementang etika, mereka tidak akan ngotot tampil di turnamen di tengah kasus berat yang belum usai. Jika Malaysia ingin dihormati, setidaknya mereka harus menghormati dulu aturan-aturan yang berlaku. Puncaknya komentar yang paling banyak dipakai, disebarkan dan menjadi trending topik di seluruh platform media sosial adalah kalimat sederhana, "Dasar tidak punya malu." Kalimat ini meskipun sederhana dianggap sangat tepat menggambarkan bagaimana Malaysia memilih untuk menghadapi krisisnya sendiri. Negara besar adalah negara yang berani diselidiki. Federasi yang kuat adalah federasi yang mau membuka berkas dan transparan. Tim yang bermartabat adalah tim yang tidak bermain di tengah kontroversi berat yang mengancam keabsahan status mereka. Vietnam memahami prinsip ini. Malaysia sayangnya tampaknya tidak. Dan selama FAM terus menghindar, terus melempar tanggung jawab ke otoritas lain, serta terus memaksakan diri tampil tanpa menyelesaikan inti masalah dan membersihkan nama, maka Malaysia akan terus dipandang sebagai federasi yang tidak hanya bermasalah, tetapi juga tidak mau belajar dan tidak mau mengakui masalahnya. Pada akhirnya, dunia sepak bola Asia pun hanya bisa menyaksikan. Vietnam berusaha menjaga integritas turnamen, sementara Malaysia berusaha menjaga poin. Dua hal yang terlihat mirip, tetapi dalam konteks moral dan etika kompetisi, nilainya sangat berbeda dan bertolak belakang. Upaya keras FAM untuk berlindung di balik dalih yurisdiksi FIFA hanya akan memperkuat citra mereka sebagai federasi yang lebih mementingkan kemenangan semu daripada kehormatan sejati.
Penutup. Siklus berulang dan konsekuensi moral. Sikap defensif FIM ini hanya memperpanjang siklus kontroversi yang selalu menyertai sepak bola Malaysia. Klaim bahwa pembatalan poin adalah tidak mungkin adalah klaim yang dangkal karena ia mengabaikan potensi hukuman yang dapat dijatuhkan oleh FIFA itu sendiri jika terbukti ada pelanggaran serius seperti pemalsuan dokumen yang berdampak langsung pada hasil kualifikasi. Jika pelanggaran itu terbukti, FIFA tidak akan ragu-ragu untuk mengeluarkan sanksi, dan sanksi itu bisa jadi mencakup pembatalan hasil. Namun yang terpenting, kasus ini telah merusak citra Malaysia. Di mata publik Asia Tenggara, mereka telah menukar kehormatan dengan poin. Mereka telah memilih jalur berdalih alih-alih jalur bertaubat dan transparan. Ini adalah warisan moral yang jauh lebih buruk daripada sekedar kehilangan poin kualifikasi. Selama mentalitas kita benar dan kita korban ini terus dipegang, Malaysia akan sulit mendapatkan respect, terutama dari negara-negara tetangga yang menyaksikan dengan miris. Netizen di kawasan itu pun hanya bisa menyimpulkan, FIM sedang memperlihatkan arogansi yang tak tahu malu.